pergi. Nyatanya, meski sudah berulang kali aku dan Mama mengusir secara halus, Kasih masih betah saja tinggal di sini. Alasannya tentu karena Baya yang tidak mau ditinggal. Sungguh klise, namun memang begitu adanya. Di sisi lain, tentu sebagai seorang ibu, dia tak ingin jauh dari anak-anaknya. Tapi aku tahu, sudut hatinya yang terdalam hanya tersimpan sebuah rencana bagaimana merebut mantan suaminya dariku. Aku mengusap pucuk hidung dengan kasar. Aroma cedarwood yang manis menerobos indera penciuman. Ambil napas, buang, ambil lagi, tahan, buang. Oke, lumayan rileks. Lanjut, ambil napas, tahan, dering ponsel membuyarkan konsentrasiku. Dengan sedikit malas, aku mengusap tombol hijau. Suara di seberang menyapaku. Tak lupa disertai dengan ciuman jarak jauh. Ah, suamiku ini memang tak pernah memikirkan jika ciuman itu tidak bisa ditransfer. Ada apa, Mas? Keluar yuk. Kemana gitu? Mumpung pulang sore. Kemana? Nonton? Sepertinya ada film bagus. Kulirik jam di tangan. Masih pukul 5 sore. Sepertinya itu bukan ide yang buruk. Oke, aku tunggu Mas di depan ya. Siap, Nyonya Manggala. Kalau saja Mas Gala tidak seromantis ini, mungkin aku akan menyerah. Darahku selalu dibuat naik turun oleh mantan istrinya itu, terutama di hadapan anak-anak. Asa yang dulu awalnya kurang begitu dekat dengan mamanya, kini sudah berani pergi berdua. Entah jurus apa yang Kasih berikan, aku dan Mama sampai heran. Namun sudut hatiku yang lain justru berbahagia. Setidaknya Asa mendapat kasih sayang dari ibu kandungnya, walaupun terlambat. Mau yang rasa keju atau karamel? Karamel sepertinya enak, Mas. Mas mau yang rasa apa? Rasa yang ada di hatimu. Selalu. Beginilah kelakuan suami gantengku yang mengaku paling mencintaiku. Aku kembali menyedot green tea dingin dan mengamati sekitar. Bioskop tidak terlalu ramai sepertinya. Di ujung, Mas Gala masih mengantri, sementara aku duduk menunggu sambil menikmati camilanku. Satu porsi ayam goreng berbalut tepung telah berpindah ke perut, menyisakan karton pembungkus saja. Aku berjalan membuangnya ke tempat sampah di sebelah pintu, lalu kembali menuju tempat duduk. Tanpa sengaja sudut mataku menangkap sesuatu. Dari arah lorong bioskop ada sepasang manusia yang sedang bergandengan tangan, saling tersenyum dan sesekali si wanita mengusap dada si lelaki. Mereka berjalan pelan, sampai kemudian mata si perempuan itu mengenaliku. Aku hendak berbalik dan berlari menjauh, namun kakiku tak bisa bergerak. Seperti ada lem yang menempel di balik sepatu. Mau pergi pun rasanya sekarang sudah terlambat, karena si perempuan yang sepertinya menyebut namaku meski perlahan telah membuat si lelaki turut menatapku. Ah, gawat. Gimana kalau Mas Gala sampai tahu? Wajah itu, sorot mata itu, seketika membius bibirku. Lidahku keluh, suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Aku hanya sanggup memaki dalam hati, kenapa harus bertemu di sini? Kulihat Mas Gala masih sibuk mengantri, bahkan dia tidak menyadari istrinya dalam bahaya. Kembali aku menatap sepasang manusia itu, kini mereka justru berjalan mendekat. Astaga, bagaimana ini? Tubuhku menggigil, aku belum siap bertemu mereka. Aku belum sanggup menatap mata itu lebih lama. Aku juga belum mampu jika tiba-tiba bayangan itu kembali memenuhi kepalaku. Rista. Ah, suara itu. Suara yang kupikir tidak akan pernah lagi kudengar. Suara yang dulu selalu memujaku,
juga yang ternyata mampu menyakitiku. Bahkan di saat seperti ini, aku masih sanggup memujanya sesaat. Ah, kutepis kata hatiku. Mungkin ini hanya perasaan kaget saja. Bibirku terbuka hendak membalas sapanya, tapi suaraku masih belum mau keluar. Aku kembali menutup mulut, mencoba mencari suaraku dengan berdehem. Mbak Rista, apa kabar? Ah, jangan lupakan seseorang di sampingnya. Dia pun masih sama, masih bersikap seolah kami tidak ada apa-apa. Tapi dia semakin cantik, wajahnya bersinar, bahkan tubuhnya sedikit berisi. Namun, saat kutatap matanya, ada semburat kekhawatiran. Entah apa maksudnya, aku tak tahu. Oh, hai, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja. Akhirnya suaraku kembali. Lega, aku menatap wajah mereka berdua, seperti membuka kenangan yang hampir usang, namun masih menyisakan denyut yang tak kasat mata. Aku mencoba menaikkan sudut bibirku, bersikap seolah aku baik-baik saja. Oh, aku memang baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah, lama sekali kita enggak ketemu. Saga sampai kangen sama Mama Ristanya. Aku menghela napas sebelum mengeluarkan suara. Kali ini jantung dan hatiku sedang ujian. Harus bisa lolos jika ingin lulus. Ah, benarkah? Aku juga kangen sama mereka. Apa mereka baik-baik saja? Ah, seharusnya aku tidak terlalu banyak kata. Seharusnya aku cukup menjawab seperlunya lalu pergi. Tapi rupanya mata ini enggan beralih dari wajah tampannya. Tubuh tegapnya menjulang di hadapanku. Tubuh yang dulu selalu kupeluk setiap hari sebelum badai itu datang. Mas Gala, please, cepatlah datang. Kamu sendirian, Riz? Oh, tidak. Aku sedang bersama seseorang. Bodoh, ingin kupukul bibirku saat ini juga. Seharusnya aku menegakkan tubuh dan bilang kalau sedang bersama suamiku. Lalu pergi tanpa menoleh pada mereka. Tapi entah mengapa tubuhku justru mengkhianati hatiku. Rista. Ah, suara itu. Tolong hentikan, Di. Jangan ulangi lagi. Cukup, aku sudah tidak tahan. Aku tidak sanggup. Rista, seketika tubuhku menegang. Keringat dingin mulai membasahi tubuh. Jantungku berdentam, mengentak dada. Napasku terasa sakit, juga dadaku. Pandanganku mulai bergoyang saat ada ribuan jarum yang menusuk kepalaku. Bertahanlah, Rista. Kamu bisa. Kamu kuat. Kamu kenapa? Genggaman erat yang tiba-tiba di tanganku mulai mengalirkan rasa hangat. Seakan ada selimut yang memeluk tubuh. Ku pandang wajah tampannya. Senyum di bibirnya memberiku kekuatan untuk tetap berdiri. Aku mengulas senyum, mencoba membuang residu yang ternyata masih tertinggal di dasar hati. Mas, kenalin, ini Ardi dan istrinya, Saila. Mereka saling bersalaman. Bahkan dengan bangganya, Mas Gala menyebut dirinya sebagai suamiku. Aku memeluk lengannya, lalu mengambil kantung popcorn dari tangannya. Kalian habis nonton? Wah, sayang sekali, kita berdua baru mau masuk. Mas Gala masih bersikap ramah, dan semoga saja itu memang dari dasar hatinya. Kalau begitu aku pergi dulu. Ardi kembali bersuara, wajahnya datar. Tidak ada bias rindu atau sejenisnya. Bukankah seharusnya memang seperti itu? Memang apa yang kuharapkan? Kami balik dulu ya Mbak Rista, Mas Gala. Si kembar pasti sudah mencari kami. Saila mengambil tanganku, lalu menjabatnya erat. Dia menarikku ke pelukannya, hanya sesaat namun mampu membuatku membeku.
Kami merindukan Mbak Rista. Aku masih bisa merasakan hangatnya tangan itu. Meski hanya beberapa detik menyentuh bahuku, namun efek yang ditinggalkannya begitu dahsyat. Aku menggeleng. Apa sehebat itu pengaruh mereka untukku? Di mana Rista yang tangguh? Di mana Rista yang katanya sudah move on? Ternyata itu semua omong kosong. Nyatanya, hati dan tubuhku masih belum sembuh. Mas Gala menggenggam tanganku. Aku membalas genggamannya. Kami masih terdiam. Bahkan acara menonton pun terpaksa dibatalkan karena Mas Gala tiba-tiba mengajakku pulang. Aku sempat memintanya untuk tetap melanjutkan acara menonton kami, namun dia tetap menolak. Dia tiba-tiba teringat dengan pekerjaan yang harus diselesaikan besok. Akhirnya aku pun menurut, meski aku tahu itu hanya alasan dia saja. Luapkan, Riz. Jangan dipendam sendirian. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu lebih baik. Setitik air mataku jatuh. Lelaki di sampingku ini yang walau matanya tetap fokus pada jalanan di depannya, namun perhatiannya mampu membuat benteng pertahananku roboh. Kupeluk dia dari samping. Hanya itu yang bisa kulakukan padanya saat ini. Terima kasih, Mas. Hening. Tak ada lagi suara yang terdengar selain ramainya jalanan. Bahkan hingga kami tiba di rumah, Mas Gala tetap membiarkan aku dengan sikapku. Namun tangannya tak pernah melepaskan genggamannya. Mama enggak boleh pergi. Wah, Mama harus tetap di sini. Teriakan Baya menggema begitu kami memasuki rumah. Di ruang keluarga, Kasih tengah memeluk Baya seraya mengusap punggung bocah itu. Sedang Asha duduk sambil memeluk Mama, menangis di dada neneknya. Kasih melirik ke arah kami. Dia kemudian mengurai pelukannya. Dia pandangi wajah Baya, mengusap air matanya. Mama harus pergi, sayang. Rumah Mama bukan di sini. Ini rumah Papa sama Bunda Rista. Mataku membulat. Drama apa lagi ini? Aku memang ingin dia angkat kaki dari sini. Tapi karena itu memang yang seharusnya. Mantan istri dan mantan suami tidak baik masih tinggal satu atap kalau tidak ingin ada hati yang terluka. Tapi Baya anaknya Papa sama Mama. Baya pengen tinggal sama Mama. Kulirik Mas Gala yang seketika menegang. Dia berjalan mendekati Baya, mengambilnya dari Kasih, lalu menunduk untuk saling berhadapan dengan putranya. Baya, dengarkan Papa. Baya masih bisa bertemu Mama, kapan saja sesuka Baya. Tapi Baya tetap tinggal di sini, karena ini rumah Baya, rumah Asa juga. Bocah itu menunduk, sebelah tangannya mengusap kasar air matanya. Tapi Baya mau Mama, Pak. Mas Gala menarik napas. Menasihati anak seusia Baya memang tidak mudah. Terlebih dengan sifat Baya yang sangat tertutup dan keras kepala. Mas Gala mengecup kening bocah itu, lalu kembali menatapnya. Kasih tiba-tiba menghampiri, memeluk Baya dari belakang. Sementara aku masih mematung di sini. Tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Pa, bilang sama Mama, suruh dia tinggal di sini. Bersambung. Tunggu kisah mereka di episode berikutnya ya. Terima kasih.